Ya, jadi ada yang bertanya kembali, kok ini IHSG-nya sudah 6.600 gitu. Padahal dulu saya beli di 6, misalnya saya beli di 66 waktu zaman dulu nih, sekitaran 2-3 tahun yang lalu, ini udah balik 6.600 juga, tapi reksadana saya belum balik modal gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, oke. Jadi reksadana ini sebenarnya kayak gini. Jadi ini ada kendi namanya, ya. Kendi dan kendi. Kendi ini isinya kita kita lagi ngomongin reksadana saham gitu ya. Jadi ada kendi satu dan kendi dua. Kendi satu itu isinya saham nih, TLKM, Telkom, UNVR, Unilever, BRI ya nih, BBRI, kemudian BBCA sama Bank Mandiri. Nah, kemudian kendi yang kedua atau reksadana saham yang kedua kita bilang namanya isinya saham ini yang agak lapis dua, contoh Arto, Bukalapak, ini Gojek Tokopedia, Mitratel ini nanti akan IPO, ataupun misalnya saham Wika, Wijaya Karya. Nah, indeks itu adalah, ingat ya, indeks itu adalah indeks harga saham gabungan. Jadi adalah harga rata-rata dari pergerakan seluruh saham yang ada di bursa. Bursa itu memiliki sekitar 600 lebih saham, ya. Jadi harga rata-rata tertimbang dari seluruh pergerakan saham itu menjadikan sebuah indeks. Apakah mesti indeksnya naik 1% kemudian reksadana saya naik 1%? Bisa saja ya, bisa saja tidak. Kenapa? Bergantung kembali ke isinya yang di sini. Nah, jadi misalnya gini, misalnya hari ini indeks naik 1%, digerakkan oleh saham-saham yang seperti yang di kendi nomor 1, ya. Jadi Telkom, Unilever, BRI, BCA, Mandiri, ya. Nah, bukan digerakkan oleh saham yang kendi nomor 2. Jadi indeks naik 1% karena digerakkan oleh saham ini. Jadi otomatis ketika indeksnya nanti di ujung hari, end of day, itu tutup 1%, reksadana mana yang kira-kira pada malam harinya itu juga NAB-nya naik 1%, sudah pasti kendi nomor 1. Karena pergerakan indeks itu tercermin dari saham-saham yang di kendi nomor 1. Bagaimana dengan saham-saham yang di kendi nomor 2 yang seperti Arto, Buka, Goto, Entel, Wika, mereka nggak bergerak naik. Jadi otomatis reksadanamu yang di kendi nomor 2 itu mungkin NAB-nya waktu di malam hari itu atau end of day-nya itu tidak naik 1%, mungkin cuma naik 0,2 gitu, bisa jadi. Nah, kebalikannya, semisal misalnya indeks pada hari tersebut naiknya 1%, tapi datangnya dari pergerakan saham-saham yang di kendi nomor 2, ya, yang tadi lapis 2. Nah, dan bukan saham-saham lapis 1, maka otomatis end of day reksadanamu yang naik, reksadana yang end of day-nya itu naik kira-kira lebih tinggi apa sih reksadana saham yang di kendi nomor 2, karena saham-saham yang di kendi nomor 2 memang itu yang menggerakkan indeks. Nah, seperti itu kira-kira menjawab. Nah, jadi ini paling bisa tercermin itu contoh ya, kalau misalnya teman-teman suka main Manulife, berarti ada di Manulife Dana Saham. Ini kendi 1 seperti Manulife Dana Saham, MDS. Kalau yang kendi 2 itu namanya MSA, Manulife Saham Andalan. Kalau yang di teman-teman suka main BNP, berarti BNP Pesona untuk yang kendi 1 yaitu Blue Chip, yang kendi 2-nya itu adalah BNP Paribas Solaris.